Halo semua, jumpa lagi dengan Ricky. Video kali ini kita akan membahas dan membagikan informasi yang menarik dan informatif tentang modifikasi remote FlySky. Dua modifikasi yang akan saya berikan informasinya, yaitu pertama modifikasi antena yang sebelumnya antena internal dirubah menjadi antena eksternal. Jadi posisi antenanya menjadi di luar. Kenapa antenanya dirubah menjadi antena eksternal? Karena sempat ada pengalaman menggunakan antena ini sinyalnya kurang bagus di jarak tertentu dengan kondisi angin yang kencang. Ternyata sempat loss sinyal ya, jadi receivernya sempat loss sinyal, bahkan jaraknya hanya di sekitar 50 meter sudah loss. Maka dari itu saya ada ide untuk dimodifikasi antenanya, dirubah ke antena eksternal. Selain posisi antenanya bisa kita sesuaikan, kita rubah sesuai kebutuhan, yang kedua, dengan posisi sinyal seperti ini, posisi antena berdiri seperti ini sejajar, ini membuat kekuatan sinyal lebih stabil dan jangkauannya lebih jauh. Karena memang yang sebelumnya antenanya itu internal berada di gagang pegangan ini, yang antena satunya berada di ini, di dalam antena kecil yang mengarah ke depan. Nanti kita akan buka remote-nya, akan saya perlihatkan posisi ubahan antenanya, dan sebenarnya cukup mudah ya, karena memang tinggal plug and play saja dengan soket antena yang sama seperti ini. Jadi mudah untuk dipasang dan dilepas. Ini antena bawaannya sengaja saya simpan supaya bisa saya bagikan ke teman-teman semua, saya buatkan videonya. Lalu modifikasi kedua yaitu di baterai atau daya dari remote ini ya, yang sebelumnya menggunakan baterai 4 kali AA atau baterai jam 4 biji. Sekarang remote ini sudah menggunakan baterai 2S 7,4 volt 1000 mAh, dan sudah dirubah supaya baterai ini bisa dipakai di remote FlySky. Ini adalah baterai LiPo 7,4 volt 1000 mAh yang diperuntukkan untuk remote ya. Jadi baterai LiPo khusus untuk RC atau untuk remote control. Kenapa baterainya saya ganti menjadi 2S baterai charging yang sebelumnya menggunakan baterai 4 kali AA atau 4 kali baterai jam? Karena memang terasa boros ya, setiap kali pakai mau latihan harus ganti, beli baterai lagi. Dan dibandingkan dengan yang sudah modifikasi seperti ini baterainya lebih awet. Satu kali cas baterai ini full, kalau dipakai latihan setiap hari minimal 1 minggu baru terasa ya dicas lagi, bahkan lebih ya, bisa 2 minggu baru ngecas lagi kalau benar-benar ditunggu sampai voltasenya 7,2 volt. Kenapa baterainya diganti yang sebelumnya baterai 4 kali baterai AA atau baterai jam menjadi baterai LiPo 2S 7,4 volt 1000 mAh, dan ini baterainya khusus untuk baterai remote control atau baterai RC. Jadi kita cukup beli yang 1000 mAh, karena pengalaman sebelumnya menggunakan baterai 4 kali AA atau 4 kali baterai jam boros ya, setiap kali pakai harus beli lagi, dan ketika dipakai lama-lama dayanya menurun dan kekuatan sinyalnya akan semakin melemah ya, dan bisa berisiko hanya jarak 50 meter sudah loss sinyal. Kenapa baterainya diganti yang semula baterai jam 4 biji atau AA 4 biji menjadi baterai 2S LiPo 7,4 volt? Karena perhitungannya selain boros, harus sering beli dan sering ganti, ternyata ini lebih stabil ya untuk menjaga kestabilan tegangan yang dikonsumsi remote, karena outputnya diatur ke 5,5 volt, sedangkan baterai ini 7,4 volt. Jadi kita memerlukan voltage regulator. Nanti akan kita bahas di durasi berikutnya. Dengan diubahnya baterai remote menjadi baterai 2S seperti ini, dirasa ini lebih bagus untuk ketahanan daya baterainya. 1 minggu sekali ngecas, bahkan bisa 2 minggu sekali untuk ngecas, dibandingkan menggunakan baterai jam 4 biji atau A2. Itu setiap kali latihan harus sering ganti ya, dan nanti lama-lama ketika dipakai dayanya melemah dan kekuatan sinyalnya akan menurun. Itulah alasannya kenapa baterainya saya ganti menjadi baterai LiPo 2S. Oke, sebelum kita bongkar remote-nya untuk tahu lebih detail untuk pemasangan lain-lain,
penambahan modifikasi yang ada di remote ini, beberapa part yang perlu disediakan yaitu satu, soket untuk yang ada di remote. Jadi plus minus dari remote flash key kita tambahkan soket JST yang seperti ini. Disesuaikan ya, kalau baterainya soketnya JST male berarti yang ditambahkan ke remote-nya JST female, atau sebaliknya kalau yang di baterainya JST female yang ditambahkan ke remote-nya JST male, atau jodohnya atau cocoknya. Terus yang kedua, saklar. Bisa menggunakan saklar model apapun, tapi saya menggunakan saklar mini 2 step ya, karena untuk keamanan. Jadi 1 2 1 2 off, dan di ujung sini on. Jadi kalau misalnya kesenggol, tidak sengaja kesenggol, ini tidak langsung nyala. Masih ada 1 step untuk menyalakan. Selain untuk keamanan, yang pasti kalau sengaja kesenggol baru 1 kali dan belum nyala. Lalu yang berikutnya voltmeter. Kita tambahkan voltmeter kecil, ini berfungsi untuk monitoring daya baterai liponya. Jadi tiap kali kita nyalakan kita bisa melihat angka di sini berapa voltase baterai liponya. Kalau baterai lipo ini kan 2S ya. 2S itu kalau full berarti 8,4 volt. Kalau habis berarti 7,2 volt. Jadi kita bisa tahu, oh 7,2 volt berarti udah waktunya dicas. Oh sekarang masih 7,8, atau sekarang masih 7,9, berarti masih aman untuk dipakai. Ditunggu sampai nominalnya atau angkanya 7,2 volt untuk dilepas dan dicas lagi. Fungsi voltmeternya untuk monitoring baterai liponya. Terus yang ketiga yaitu ini yang cukup penting di modifikasi baterai flash key. Ini adalah modul LM2596. Modul yang banyak dijual di pasar online. Ini modul penurun tegangan DC. Inputnya 0 sampai 30 volt, sedangkan outputnya juga sama 0 sampai 30 volt. Bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk in plus, ini in negatifnya, ini outputnya plus, ini output negatif. Ini untuk adjuster atau pengatur tegangannya. Jadi voltmeter ini berguna 2 kali ya. Pertama untuk ngeset modulnya supaya kita bisa men-setting keluaran tegangannya ini di 5,5 volt. volt, 5,45 volt. Intinya tidak melebihi dari 6 volt ya. 5 sampai 6 volt rentang itu yang bisa dipakai. Nah, nanti setelah ini digunakan untuk setting voltage step down-nya di 5,5 volt, nanti ini ketika dipasang di remote berfungsi untuk monitoring baterai liponya. Oke, sekarang kita akan bongkar remote-nya dan kita lihat seperti apa pemasangan di dalam remote-nya. Untuk tambahan antenanya ini bisa dilepas, kita copot dulu. Ini baterainya Lipo 2S 7,4 volt 1000 mAh, mereknya Energy, lithium polymer baterai MBLRC. Jadi memang baterai Lipo yang diperuntukkan untuk remote. Sebelum kita buka remote-nya, ini yang terlihat dari luar, ini posisi voltmeternya kita taruh seperti ini. Ini saklarnya. Terus ini adalah pigtail antenanya. Jadi pigtail antena ini terhubung ke kabel
dan ujung soketnya seperti ini. Langsung plug and play. Jadi untuk ubahan antenanya yang semula antena internal menjadi antena eksternal, jadi soketnya seperti ini mudah dicopot dan dipasang. Lalu bagian sini dilubangi untuk pemasangan pigtail antenanya. Ini remote bagian depan yang diubah antenanya. Lalu untuk remote bagian belakang, ini tempat baterai yang sebelumnya untuk baterai A24 biji kita bolong, kita jebol seperti ini. Lalu ditambahkan spons untuk menutupi lubangnya. Jadi ketika dipasang, PCB dari remote-nya tidak terlihat ya. Masih ada spons untuk menutupi. Jadi pemasangannya seperti ini. Ini untuk voltmeternya. Ini untuk saklar. Lalu ini modul step down DC nya.